Masjid ini berada di pinggir Sungai Jenes, di daerah Kampung Batik Laweyan. Tampak sederhana, masjid ini dirintis leluhur para Raja Mataram Islam. Inilah masjid tertua di kota Surakarta. Namanya Masjid Laweyan atau Masjid Ki Ageng Henis yang memiliki sejarah panjang. Salah satu keunikannya, selain bekas pura, beduk masjid ini pemberian Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya yang sampai sekarang masih berfungsi dan dalam keadaan bagus. Masjid Laweyan terletak di Jalan Liris 1, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Masjid ini sudah ada sejak Pajang masih berstatus kadipaten di bawah pemerintahan Kerajaan Demak Bintoro. Di masa itu, Kerajaan Demak mengutus Ki Ageng Henis untuk berdakwah agama Islam di daerah Pajang. Saat itu, Adipati Pajang adalah Joko Tingkir alias Mas Karepet, menantu Sultan Trenggono sang Raja Demak. Lalu Ki Ageng Henis sampai di daerah Laweyan yang di situ ada tokoh agama Hindu bernama Ki Beluk. Kedua tokoh ini sangat akrab dan sering berdiskusi mengenai agama. Ki Beluk memiliki pura di Laweyan. Pada akhirnya Ki Beluk tertarik kepada agama Ki Ageng Henis dan kemudian masuk Islam. Pura yang dipimpin Ki Beluk tersebut akhirnya diserahkan kepada Ki Ageng Henis sebagai wakaf untuk dijadikan masjid. Itulah awal Masjid Laweyan. Pura itu mulai dijadikan masjid oleh Ki Ageng Henis pada tahun 1546. Namun bentuknya tak diubah. Maka tak heran jika arsitektur Masjid Laweyan berbeda dari masjid lainnya karena awalnya memang sebuah pura. Gaya bangunan pura pun masih terlihat jelas. Sejak itu, Masjid Laweyan semakin berkembang dan dihormati di Kadipaten Pajang. Masjid itu bahkan kemudian menjadi salah satu tiang kerajaan, pusat pembinaan akhlak dan penasihat spiritual kerajaan. Apalagi Ki Ageng Henis juga merupakan guru dan penasihat Joko Tingkir. Pada tahun 1568, Pajang berubah menjadi kerajaan. Joko Tingkir yang tadinya hanya adipati menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Pusat pemerintahan pun dipindah dari Demak ke Pajang. Sejalan dengan itu, peran Masjid Laweyan pun semakin penting sebagai masjid kerajaan. Bahkan Sultan Hadiwijaya kemudian memberi beduk kepada Masjid Laweyan sebagai pusaka. Beduk yang berfungsi memanggil orang untuk ke masjid sebelum dikumandangkan azan itu sampai kini masih ada. Beduk tersebut terbuat dari kayu utuh dengan bentuk alami tanpa diukir, sehingga beduk itu tidak bundar sempurna pada sisi yang dipasang kulit. Justru itulah keunikan beduk Masjid Laweyan. Kesan kuno sangat terasa. Beduk itu masih terawat dengan baik dan diletakkan di ruang depan Masjid Laweyan didampingi sebuah kentongan kayu besar. Sehingga jika petilasan kerajaan Pajang sangat sulit ditemukan, maka beduk tersebut menjadi salah satu peninggalan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang masih utuh dan terawat. Selebihnya, kerajaan Pajang sudah rata tanah dan bekasnya sudah tak terlihat lagi. Hanya ada sebuah ombak batu andesit di daerah makam haji yang diyakini sebagai bekas kerajaan Pajang. Maka beduk dan Masjid Laweyan menjadi kesatuan warisan sejarah penting yang menjadi penanda eksistensi kerajaan Pajang.
Ki Ageng Henis sebagai pendiri Masjid Laweyan merupakan putra Ki Ageng Selo. Ki Ageng Henis memiliki putra bernama Ki Ageng Pemanahan, sedangkan Ki Ageng Pemanahan memiliki putra bernama Danang Sutawijoyo yang kemudian mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586 dengan gelar Panembahan Senopati. Begitu Mataram Islam muncul, Kerajaan Pajang pun surut. Bahkan pada tahun 1591, putra Sultan Hadiwijaya, yakni Pangeran Benowo, menyerahkan Pajang di bawah kendali Mataram Islam. Sejak itu Pajang kembali berubah menjadi kadipaten. Saat Mataram dipimpin Sultan Agung, Pajang melakukan pemberontakan pada tahun 1617. Ketika itu, Adipati Pajang adalah cucu Sultan Hadiwijaya, yakni Raden Sidowini. Pemberontakan Pajang itu pun langsung direspon Sultan Agung. Mataram melakukan serangan besar-besaran. Karena kekuatan tak seimbang, Pajang pun berantakan. Pada tahun 1618, Raden Sidowini dan para pejabatnya terpaksa lari ke Jawa Timur. Pajang pun kemudian dihancurkan oleh pasukan Mataram. Orang-orangnya kemudian dibawa ke Mataram untuk dijadikan pekerja dalam pembangunan Keraton Kerto. Pajang sempat senyap. Keraton Pajang hancur dan kemudian rata tanah. Beberapa tempat penting juga dihancurkan. Namun, Masjid Laweyan tetap dihormati dan tak tersentuh oleh perang. Apalagi masjid ini didirikan oleh leluhur Mataram Islam, yakni Ki Ageng Henis. Sebab itu, Masjid Laweyan tetap tegak berdiri dan berfungsi sampai sekarang. Masjid Laweyan dianggap sebagai pusaka kerajaan Mataram. Maka, ketika Keraton Mataram pindah dari Kota Gede ke Kerto, kemudian ke Pleret, lalu pindah ke Kartosuro, dan disusul pindah ke Surakarta, Masjid Laweyan tetap dikelola dan dihormati oleh Kerajaan Mataram. Pada tahun 1755, Mataram Islam pecah menjadi dua kerajaan lewat perjanjian Giyanti, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sejak itu, Masjid Laweyan di bawah pengelolaan Kasunanan Surakarta. Pada era Susuhunan Pakubono X yang memerintah Kasunanan Surakarta pada tahun 1893 sampai 1939, Masjid Laweyan direnovasi. Meski begitu, bangunan utama Masjid Laweyan sebagai bekas pura tetap dipertahankan. Pakubono X hanya mendirikan soko-soko penyangga atap dengan jati pilihan agar masjid berdiri kokoh, sehingga atap masjid masih mirip pura jika dilihat dari luar. Pada tahun 1960, pengelolaan masjid diserahkan kepada Departemen Agama. Sejak itu, masjid tersebut dikelola masyarakat atau jamaah setempat. Meski terlihat sederhana, Masjid Laweyan menjadi saksi sejarah perjalanan Pajang dari sejak berstatus kadipaten, kemudian sebagai kerajaan Pajang hingga munculnya Mataram Islam. Wajar jika Masjid Laweyan menjadi salah satu tempat kunjungan masyarakat dari berbagai daerah karena nilai sejarahnya. Apalagi di belakang masjid inilah terletak makam Ki Ageng Henis, sang pendiri Masjid Laweyan dan leluhur para Raja Mataram Islam. Para peziarah itu tak hanya datang dari Solo dan sekitarnya, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan terkadang dari luar negeri.